Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Murti dari Akademi Farmasi Yamasi Makassar. Akan menjelaskan anatomi fisiologi wanita, sistem reproduksi wanita. Anatomi sistem reproduksi wanita dapat dibedakan atas struktur dinding abdomen, organ genitalia eksterna, struktur dinding pelvis, dan organ genitalia interna. Organ genitalia eksterna meliputi vulva yang terdiri dari mons pubis, labia minora, labia minor, vestibulum vagina, clitoris, bulbus vestibuli, dan glandula vestibularis mayor. Organ genitalia interna meliputi ovarium, tuba, uterus, dan vagina. Ovarium, tuba, uterus terletak dalam cavum pelvis. Vagina sebagian terletak di dalam cavum pelvis dan sebagian lagi terletak pada perineum. Pendudum terletak di sebelah ventral dan caudal dari symphysis ostium pubis. Ini gambar dari bokong wanita. Organ genitalia eksterna. 1. Vulva. Struktur vulva terletak di atas os pubis dan meluas ke caudal di bawah arcus pubis. Vulva terdiri dari mons pubis, labia mayora, labia minora, klitoris, dan struktur kelenjar yang bermuara pada vestibulum vagina. Ini gambar vagina yang terdapat di atasnya ada mons pubis, yaitu tempat adanya pertumbuhan rambut, dan labia minora itu lapisan terluar dari vagina. Labia mayora itu lapisan di luarnya labium minora. Mons pubis atau mons veneris mengandung jaringan lemak yang menutupi spesies pubis, diliputi oleh rambut seperti yang tadi yang ditumbuhi oleh rambut. Labia minora, pada bagian posterior dari mons pubis terdapat labia minora yang juga terdiri dari jaringan lemak yang meliputi oleh rambut. Labia mayora membentuk tepi lateral dari vulva yang berukuran panjang kurang lebih 7-9 cm dan lebar kurang lebih 2-4 cm. Permukaan superficial dari labia minora yang juga dipenuhi oleh rambut. Bagian terluarnya dari labia minora. Labia minora merupakan struktur yang tidak berambut, yaitu lapisan di dalamnya labia minora, dan berukuran panjang 1-5 cm dengan ketebalan 0,5 sampai 1 cm. Struktur cutaneous dari labia minora tidak terdiri dari jaringan lemak, namun terdiri dari jaringan penyambung yang memungkinkan mobilisasi dari kulit selama proses seksagema. Labia minora akan bersatu pada bagian anterior menjadi klitoris, sedangkan pada bagian posterior bersatu pada sisi bawah dari glandula vestibularis menjadi frenulum. Klitoris merupakan bagian erektil disangga oleh dua crura yang melekat pada os pubis disertai pada bagian dorsal yang terletak di atas rami pubis. Musculus ischiovernosus berorigo, maaf kalau salah, pada ischial tuberosities dan permukaan bebas dari crura. Vestibulum merupakan struktur yang menyerupai biji almond yang ditutupi di sebelah lateral oleh labia minora yang terdapat seperti biji-biji di tengah, di atas, di bawahnya mons pubis. Pada vestibulum terdapat muara dari
dari utera, vagina, dua duktus kelenjar Bartolini dan dua duktus kelenjar yang prauretral yang disebut sebagai scaena duct and glands. Vagina merupakan saluran kopulasi yang menghubungkan vulva dan uterus. Jika dilakukan infeksi vagina melalui introitus vagina, maka dapat dilihat dinding interior dan posterior yang memiliki midline right yang disebut sebagai colon inferior, anterior, dan posterior. Perineum, terdapat banyak struktur yang menyokong perineum, di antaranya dapat dibedakan atas diafragma pelvis dan diafragman uregenital. Kita berpindah ke organ genitalia interna, yaitu uterus. Uterus merupakan sebuah organ muskuler dengan bentuk, berat, dan dimensi yang sangat bervariasi tergantung pada stimulasi estrogen dan riwayat persalinan. Uterus mempunyai ukuran panjang 7-8 cm, lebar 4-5 cm, serta tebal 3-4 cm dan tergantung pada ligamentum. Uterus dibagi menjadi 4 bagian, yaitu fundus uteri, letaknya di bagian karnial dan mempunyai permukaan yang bundar. Corpus uteri merupakan bagian yang utama, terletak menghadap ke arah caudal dan dorsal. Vesicalis uteri dipisahkan dari vesica urinari oleh spesium uterovesicalis. Vesis intestinalis uteri dipisahkan oleh kolom sigmoid di bagian kranial dan dorsal oleh excavatio rectoterina. Pada margo letaris melekat di link latum uteri. Isthmus uteri, bagian ini mengecil pada panjang kira-kira 1 cm. Pada masa grafik, bagian ini menjadi bagian dari korpus uteri dan dalam klinis disebut segmen bawah rahim. Cervix uteri letak mengarah ke caudal dan dorsal, merupakan bagian yang terletak antara isthmus uteri dan vagina. Tuba uterina atau tuba fallopi. Tuba uterina berfungsi menghubungkan ovarium dan uterus. Fertilisasi terjadi pada tuba uterina. Tuba berukuran 7-14 cm panjang dan dapat dibagi menjadi isthmus, ampula, dan infundibulum. Kita lanjut ke ovarium. Ovarium merupakan sepasang organ yang terletak dekat pada pelvis minor dan berukuran panjang 2,5 sampai 5 cm, lebar 0,7 sampai 1,5 cm dan berat 4-8 gram. Ovarium berfungsi memproduksi oocyte sesudah usia pubertas dan juga menghasilkan 2 jenis hormon, yaitu estrogen dan progesteron. Vesica urinari, lapisan VU1, epitel transvaginal di bag dalam, 2 lapisan submukosa, 3 lapisan penyangga sebelum otot, 4 otot destrusor vesica urinari, bag dalam longitudinal, sirkuler, dan oblik. 5 lapisan paling luar yaitu piala serosa atau peritoneum. Kita lanjut ke uretra. Uretra sangat penting, artinya untuk mempertahankan air seni dalam vesica urinaria yang biasanya disebut air ketuban. Itu tentang fungsi uretra sebagai bagian dari alat perkemian wanita. Dikemukakan beberapa jaringan penyangga sebagai berikut, yaitu sphincter
purigenitalis, otot polos uretra, jaringan pembuluh darah submukosa uretra, mukosa uretra, jaringan ikat uretra, kelenjar pada uretra.